Siapa sih di sini yang nggak mau beasiswa secara gratis benar. atau kuliah Semuanya secara pada mau, gratis ya. kan? Semuanya pada mau. Jadi tips untuk teman-teman semuanya. Radio Talk. Radio Talk. Radio Talk. Radio Talk, saatnya bicara di radio di podcastnya RRI Pekanbaru. Nah, kali ini kita ngobrolin dengan salah seorang anak Riau yang memang juga bisa dikatakan punya talenta dan juga berprestasi. Sebelumnya pernah ngobrol juga di Studio Pro 2 terkait dengan Duta Parlemen Perwakilan dari SMA Pintar kalau nggak salah, benar ya? Iya, benar sekali. Baik, kali ini kita bersama dengan Andri Putra Arta. Apa kabar, Andri? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik. Nah, ngomong-ngomong ini kayak ini sekarang udah sedikit berbeda. Ini pakaiannya ini ngomong-ngomong bisa diceritain kepada radio people ini baju dinas apa atau seperti apa sih sebenarnya? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andri Putrarta. Saya putra daerah Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pranap. Jadi ini adalah pakaian dinas harian dari kampus saya itu. Kampus saya itu adalah Institut Teknologi Sawit Indonesia Wow, yang berada di Medan. Teknologi Sawit Indonesia. Karena kalau kita bisa bilang Indonesia itu adalah salah satu pusat perkebunan sawit, salah satunya juga berada di Provinsi Riau. Seperti itu Iya, ya. benar sekali. Tapi ngomong-ngomong, kenapa tertarik dengan yang namanya sawit? Ada hal yang menjadi daya tarik atau seperti apa? Nah, menurut data bahwa Provinsi Riau ini adalah provinsi nomor 1 dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia. Gitu. Tepuk tangan dong buat Oke, Riau betul ya. banget dulu. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di Institut Teknologi Sawit Indonesia. Baik. Ini kalau beasiswa kayaknya bagus banget kalau kita Iya, ngomong ini. benar. Tapi ngomongin di beasiswa seperti apa sih yang akan diterima oleh teman-teman dan bagaimana prosesnya jika ingin mungkin masuk dan juga mendapatkan beasiswanya nih. Oke, jadi beasiswa ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan diberikan oleh Kementerian Keuangan beasiswa ini atas inisiasi dari Kementerian Pertanian dan Perkebunan. Jadi beasiswa ini mendapatkan fasilitas seperti kuliah secara gratis, Kuliah gratis, oke. mendapatkan uang saku juga per bulannya 1,9 juta. Aduh, luar biasa. Jadi kalau Ya. kita bisa bilang semua akomodasi dan juga tinggal itu disupport oleh negara melalui Kementerian Keuangan. Iya, benar sekali. Oke, nah kalau kita sudah tahu privilege-nya apa yang didapat, tapi mungkin cara-caranya kayak gimana sih untuk mendapatkan informasinya dan juga pendaftarannya dan juga seleksinya kayak gimana sih? Oke, kalau untuk mendapatkan informasi dari beasiswa ini kita bisa melihat dari Instagram BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ataupun kita juga bisa melihat kampus-kampus yang bekerja sama dengan BPDPKS ini. Salah satunya Institut Teknologi Sawit Indonesia dengan Instagramnya ITSI Medan. ITSI Medan. Jadi memang apakah memang semua mahasiswanya dapat beasiswa atau kayak gimana sih, Trik? Kalau di ITSI Medan itu tidak semuanya dapat beasiswa, ada juga yang jalur pendaftaran mandiri. Mandiri, oke. Kalau untuk di ITSI itu ada 3 program Ada beasiswa. 3, oke. Yang pertama KIP kuliah seperti kampus yang lainnya. Yang kedua ada PMBK, prestasi minat bakat. Jadi untuk mahasiswa yang mempunyai minat bakat dan prestasi yang luar biasa boleh daftar beasiswa PMBK ini. Dan yang ketiga baru beasiswa BPDPKS ini. Ini ya beasiswa yang paling besar, yang paling Oke. banyak diminati. Nah, cara-cara untuk mendaftarnya kayak gimana sih, Trik? Oke, kalau untuk beasiswa BPDPKS ini syaratnya ada 5 target. Yang Oke. pertama untuk mahasiswa ataupun anak dari petani pekebun atau orang tuanya sebagai petani ataupun orang-orang yang bekerja di PT Perkebunan Nusantara ataupun di PT Perkebunan swasta juga boleh mendaftar. Yang penting ada ikatan dengan pertanian kelapa sawit. Pertanian kelapa Yang sawit. mempunyai lahan kelapa sawit pun boleh untuk mendaftarkan beasiswa ini. Oke, kemudian apa lagi nih? Kalau untuk seleksinya ada seleksi administrasi, setelah itu ada seleksi potensi akademik seperti pengetahuan tentang sawit, terus pembelajaran di SMA-nya juga ada masuk di berbagai soalnya seperti matematika, bahasa Inggris, ada psikotes. Setelah kita lolos dari potensi akademik, nanti ada seleksi wawancara lagi, Oke. dan di wawancara itulah yang menentukan kita itu lolos atau tidaknya di beasiswa ini. Waduh, jadi memang ada proses-proses yang Iya, memang betul. harus kita lalui seperti itu ya. Iya, benar. Tapi ngomong-ngomong, kasih tipsnya dong buat radio people nih kayak gimana sih mungkin jika ingin mendapatkan beasiswa seperti Andri yang bisa dikatakan full ya, Iya. di cover oleh Kementerian Keuangan, kayak gimana sih agar bisa meraih prestasi ataupun meraih beasiswa tersebut?
Nah, mungkin ini ada pertanyaan dulu nih untuk teman-teman. Siapa sih di sini yang nggak mau beasiswa secara Iya, gratis benar. atau kuliah Semuanya secara pada mau, gratis ya. kan? Semuanya pada mau. Jadi, tips untuk teman-teman semuanya, jangan lupa atau harus sering-sering lah untuk mencari informasi tentang beasiswa. Tidak hanya beasiswa BPDPKS saja, banyak beasiswa lainnya yang harus kita coba gitu. Karena kalau kita coba satu aja, itu memperkecil peluang kita untuk dapat beasiswa. Jadi kita boleh coba berbagai beasiswa. Dan terkhususnya untuk beasiswa BPDPKS ini wajib teman-teman coba karena benefitnya sangat luar biasa. Kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk melakukan perkuliahan kita. Jadi untuk teman-teman semuanya persiapkan dari awal dari kita semasa SMA. Kayak saya sendiri nih Bang. Dari kelas 1 SMA udah mempersiapkan nih, saya mau kuliahnya di mana, ini ngambil beasiswa apa dan mau seperti apa. Karena kebetulan saya di SMA Negeri Pintar Provinsi Riau itu juga SMA yang beasiswa dari pemerintah Pemprov, pemerintah Provinsi Riau. Jadi saya juga kuliah secara gratis tanpa biaya sedikit pun dari orang tua saya dan saya diasramakan juga. Gitu. Waduh, luar biasa. Dari SMA dapat beasiswa, Iya. kemudian juga perkuliahan juga dapat beasiswa. Ini udah semester berapa? Ini sudah semester 3. Nah, gimana sih keseruannya belajar di sana, apalagi kalau bicara tentang perkebunan nih, kelapa sawit yang memang menjadi salah satu fokus perkembangan yang ada di Provinsi Riau. Nah, kalau untuk perkuliahan pertama saya di Institut Teknologi Sawit Indonesia, kita bisa berbicara tentang culture shock kita ya gitu. Di situ yang menerima beasiswa BPDPKS ini yang di asrama itu ada yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, ada dari Pulau Jawa juga dan semua pulau bahkan ada di situ kecuali Papua. Papua belum ada masuk di ITSI. Di situ saya merasa bahwa oh ini Indonesia sangat luas bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Dan di situ juga saya bisa memperlihatkan bagaimana watak orang-orang yang berbeda-beda dari setiap daerah. Kita tidak bisa menyamakan orang Melayu dengan orang Dayak, nggak bisa menyamakan orang Melayu dengan orang Jawa gitu. Ada cara-cara tersendiri untuk berkenalan dengan mereka. Itu adalah suatu pembelajaran yang sangat luar biasa di asrama Institut Teknologi Sawit Indonesia itu sendiri. Waduh, seru banget. Dan pastinya jangan lupa mungkin yang ingin mendapatkan beasiswanya jangan lupa di follow mungkin Instagramnya ya. Mungkin Iya, diinformasikan lagi boleh? Boleh. Kalau untuk beasiswa BPDPKS ini ada Instagramnya BPDPKS. Kalau untuk beasiswa di Institut Teknologi Sawit Indonesia bisa lihat Instagram ITSI Medan. Dan bahkan di Instagram saya sendiri Kak, ada di link bio saya. Di situ ada penjelasan tentang informasi beasiswa. Silakan diklik di bio Instagram Andri_Putera Arta. Di situ saya mempersediakan link soal-soal atau kumpulan soal, tip and trick untuk mendapatkan beasiswa juga ada di situ. Dan untuk parlemen remaja juga saya sediakan di link di bio Instagram saya. Supaya mengedukasi orang lain, bukan saya aja yang dapat beasiswa. Jadi bisa memberikan edukasi buat yang lain. Seperti prestasi sebelumnya ada Duta Parlemen Remaja Perwakilan Riau. Kemudian kali ini mendapatkan beasiswa juga nih di ITSI ya, ITSI Medan. Tapi ngomong-ngomong terakhir nih, apa yang ingin disampaikan buat Radio People yang lagi menyimak program kita kali ini? Oke, untuk teman-teman yang lagi nyimak video ini, jangan pernah menyerah ataupun jangan takut untuk kuliah karena biayanya sangat mahal. Teman-teman bisa cari beasiswa dimanapun itu, terkhususnya beasiswa BPDPKS ini. Karena itu bisa membantu diri kalian untuk mendapatkan beasiswa, bisa membantu orang tua kalian untuk mempermudah ataupun mempermudah dari pengeluaran biaya dari orang tua teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang beasiswa ini silakan cari di Instagram saya Andri_Putera Arta. Di situ saya bisa mempersiapkan bank-bank soal untuk beasiswa ini juga. Waduh, luar biasa. Terima kasih Oke. buat Andri yang sudah mau gabung di podcast kita. Sampai jumpa juga di podcast selanjutnya. See you, bye-bye. Radio Talk.